Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa seseorang yang terkenal, kaya, logis, bahkan skeptis justru memilih Islam? Apakah Islam punya kekuatan tersembunyi yang hanya bisa dirasakan saat akal berhenti dan hati berbicara? Atau ada sesuatu yang belum pernah kita lihat dari sudut yang benar? Deddy Corbuzier, nama ini bukan sekedar selebritas. Ia adalah simbol dari logika, skeptisisme, dan keberanian bertanya. Seorang mentalis yang terbiasa memainkan persepsi manusia, berbekal rasionalitas tajam dan kemampuan berpikir kritis yang tak biasa. Tapi siapa sangka, seseorang seperti Deddy justru memilih Islam. Bukan di masa remajanya, bukan karena keluarga, bukan karena pernikahan, tapi di usia matang, di tengah popularitas dan kenyamanan hidup duniawi. Sebuah keputusan yang tak hanya mengejutkan publik, tapi juga mengguncang banyak asumsi. Kok bisa? Apa yang dia lihat dari Islam? Bukankah dia dulu sangat logis? Kita hidup di zaman di mana banyak orang justru keluar dari agama, menganggap spiritualitas sebagai hal usang. Tapi Deddy justru masuk. Mengapa? Dalam perjalanan hidupnya, Deddy tidak pernah menunjukkan kecenderungan religius yang eksplisit. Dia tak tumbuh dalam lingkungan pesantren. Dia tidak aktif dalam forum diskusi agama. Tapi dia punya satu kekuatan yang sering dianggap remeh dalam dunia spiritual: kemampuan bertanya dan mendengarkan. Ia tidak mencari Tuhan dengan teriakan. Ia mencarinya dalam diam, dalam observasi. Dari perbincangannya dengan Gus Miftah yang membumi, dari pengamatannya terhadap perilaku muslim sejati, hingga percakapannya dengan orang-orang lintas iman, semuanya membentuk mozaik kecil yang perlahan-lahan menunjukkan gambaran utuh. Ada masa di mana Deddy bertanya, kalau agama itu warisan, apakah aku pernah benar-benar memilih? Pertanyaan itulah yang membawanya ke jalan pencarian yang panjang. Tidak terburu-buru, tidak karena tekanan, tapi karena satu kebutuhan batin, kebenaran. Dan disinilah kisah itu dimulai. Kisah tentang seorang publik figur yang menantang stigma, melampaui asumsi, dan menemukan sesuatu yang tidak ia cari, tapi ternyata ia butuhkan. Semua berawal dari rasa penasaran yang tumbuh perlahan. Bukan karena dakwah keras, bukan pula karena debat agama, tapi dari obrolan santai yang membekas. Sebuah percakapan sederhana antara Deddy dan Gus Miftah, seorang pendakwah yang tidak hanya berbicara, tapi juga memahami. Dan disinilah titik pertama muncul. Deddy tidak diajak masuk Islam, ia diajak berpikir. Gus Miftah tidak menyuruh, tapi menakut-nakuti. Ia hanya menjawab dengan tenang. Dan itulah yang membuat Deddy tertarik, karena setiap pertanyaan tidak dihadapi dengan dogma kosong, tapi dengan penjelasan yang menyentuh logika dan hati sekaligus. Selama bertahun-tahun, Deddy mengamati. Ia melihat bagaimana Islam dijalani, bukan hanya diucapkan. Ia menyaksikan adab, etika, dan konsistensi para muslim sejati. Bukan karena yang hanya mengaku beriman, tapi mereka yang hidup dengan iman. Dari situ, Deddy mulai membaca. Tidak dengan niat masuk Islam, tapi sekedar mencari tahu. Ia membaca Al-Quran bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memahami pesan-pesan di dalamnya. Dan semakin ia membaca, semakin ia terdiam. Kok bisa ajaran ini begitu terstruktur? Mengapa konsep tauhid ini begitu dalam dan logis? Ia menemukan bahwa Islam tidak melarang berpikir, bahkan mendorongnya. Ia membaca bahwa dalam Islam, iman bukan sekedar keyakinan buta, tapi hasil dari proses pencarian. Di sisi lain, ia juga melihat bahwa Islam bukan hanya soal hubungan dengan Tuhan, tapi juga soal akhlak terhadap sesama, tentang kejujuran, tentang menjaga lisan, tentang tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini tidak asing bagi Deddy. Bahkan tanpa sadar, ia sudah menjalankannya sebelum menjadi muslim. Dan disitulah kesadaran mulai tumbuh. Kalau selama ini aku sudah hidup dengan nilai-nilai Islam, mungkinkah hatiku sebenarnya sudah lebih dulu menerima? Hanya lidahku saja yang belum mengucapkan. Pertanyaan itu tidak langsung ia jawab. Ia diam, ia merenung. Tapi dari diamnya lahir satu keputusan penting. Proses ini harus dijalani dengan jujur, tanpa tekanan, tanpa pura-pura. Setelah sekian lama mengamati dari luar, Deddy Corbuzier memutuskan untuk masuk lebih dalam. Ia tak puas hanya dengan cerita orang, kutipan ustadz, atau potongan ceramah viral. Ia ingin menyelami sendiri. Deddy adalah tipikal orang yang tidak mudah percaya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Maka, ia mulai menguji Islam seperti ia menguji sebuah teori.
Apakah ajarannya konsisten? Apakah masuk akal? Apakah ada ruang untuk pertanyaan? Ia membaca Al-Quran terjemahan dengan pendekatan analisis. Ayat demi ayat ia periksa, dan konsep tauhid hingga hukum-hukum sosial. Ia tak berhenti di satu tafsir. Ia berdiskusi dengan ulama, dengan psikolog, bahkan dengan ateis. Dan disinilah sebuah benturan muncul. Logikanya tidak menemukan celah, tapi hatinya belum sepenuhnya siap. Ada ketakutan, kekuatan kehilangan jati diri, ketakutan akan reaksi publik, ketakutan akan perubahan hidup. Tapi bersamaan dengan itu, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat membaca ayat tentang penciptaan manusia, ia tidak hanya berpikir soal fakta ilmiah. Ia merasa dilihat, dikenal, bahkan dipanggil. Bukankah ini agama yang katanya konservatif? Tapi kenapa ia justru memberi ruang berpikir yang luas? Bukankah ini agama yang dituduh intoleran? Tapi kenapa nilai-nilainya begitu adil? Semula itu membuatnya bertanya ulang. Apakah selama ini saya membenci Islam atau membenci citra Islam yang salah disebarkan? Lalu, ia sampai pada kesimpulan yang mengubah segalanya. Kalau saya menolak karena citra, berarti saya belum benar-benar mengenalnya. Dedi mulai menemukan bahwa Islam tak hanya membahas akhirat, tapi juga kehidupan dunia dengan struktur yang teratur. Tentang zakat yang menyentuh ekonomi, tentang puasa yang menyentuh kedisiplinan, tentang sholat yang membentuk keteraturan. Semuanya logis, terukur, tapi tetap penuh makna. Dan di satu titik, ia berhenti mencari jawaban dari luar. Karena diam-diam, jawabannya sudah ada di dalam hati yang mulai luluh. Tapi ia masih menahan, masih belum mengucapkan syahadat. Karena baginya, ini bukan tentang seremoni, ini tentang kesiapan batin yang sesungguhnya. Saat seseorang mengambil keputusan benar dalam hidupnya, publik seringkali bertanya, apa alasannya? Apa motivasinya? Siapa yang mempengaruhinya? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian menghujani Deddy Corbuzier ketika ia mengumumkan bahwa dirinya telah resmi menjadi seorang muslim. Banyak yang mengira ia masuk Islam karena cinta. Ada yang bilang karena pertemanannya dengan Gus Miftah. Bahkan ada yang sinis, menuduhnya hanya mencari panggung. Tapi tidak ada dari mereka yang benar-benar paham bahwa ini adalah keputusan yang sudah dipendam dan diproses selama lebih dari 7 tahun. Dan pada titik ini, mari kita tarik kembali ke pertanyaan awal dalam video ini. Bagaimana mungkin seseorang yang terkenal rasional justru memilih jalan yang dianggap spiritual? Deddy tidak sedang mencari agama. Ia tidak merasa kekurangan, tapi ia menemukan sesuatu yang selama ini tak pernah ia cari, karena ia mengira itu tidak penting. Satu persatu elemen yang dulu ia tolak, doa, syukur, ibadah, takdir, mulai masuk akal. Dulu, ia berpikir bahwa semua harus dijelaskan dengan sains. Tapi dalam Islam, ia menemukan bahwa ada ruang di mana sains berhenti dan makna mulai berbicara. Dulu, ia menganggap agama dibatasi kebebasan. Tapi kini, ia sadar bahwa justru kebebasan tanpa batas adalah jebakan. Kalau hidup bebas tanpa aturan, lalu siapa yang menentukan benar atau salah? Islam dalam pandangannya bukan penjara, tapi pagar. Bukan pembatas, tapi pelindung. Dan yang paling mengejutkan, ia sadar bahwa banyak nilai yang ia pegang. Kejujuran, disiplin, tanggung jawab, berpikir kritis, semua itu sudah lama diajarkan Islam. Deddy tidak berubah jadi ustadz. Ia tetap Deddy, tapi kini ada lapisan baru dari dalam dirinya. Lapisan ketundukan, bukan pada manusia, tapi pada Sang Pencipta. Dan mungkin disinilah letak kekuatan Islam. Bukan pada gaya bicara para dai, bukan pada mimbar tinggi, tapi pada kesederhanaan dan konsistensi hidup muslim sejati. Kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa Deddy masuk Islam? Bukan karena bujukan, bukan karena cinta, tapi karena logikanya sampai dan hatinya tertuju. Ketika seseorang memeluk agama baru, itu bukan hanya perubahan pribadi, tapi itu adalah gelombang. Dan gelombang itu menyentuh banyak orang, keluarga, sahabat, rekan kerja, bahkan mereka yang hanya menonton dari layar. Setelah Deddy Corbuzier mengucapkan syahadat, dunia maya pun pecah. Bagi sebagian orang, ini adalah kabar yang menyentuh hati. Bagi sebagian lain, ini adalah kontroversi. Tapi satu hal yang pasti, semua orang terkejut. Tapi bagaimana dengan mereka yang benar-benar mengenal Deddy? Bagaimana Gus Miftah, sosok yang selalu di sampingnya selama proses panjang itu? Menanggapinya, Gus Miftah tidak menganggap dirinya pahlawan dalam kisah ini. Ia hanya sahabat. Ia hadir sebagai ruang aman, tempat Deddy bisa bertanya tanpa dihakimi,
tempat ia bisa diam tanpa ditafsirkan. Dan menurutnya, Dedi sudah menjadi muslim jauh sebelum ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beberapa rekan kerja Dedi pun mengaku mereka melihat perubahan. Bahkan sejak lama, Dedi jadi lebih sabar, lebih bijak dalam berbicara, lebih banyak merenung. Bukan berarti ia berubah total, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tenang. Bahkan, beberapa teman non-muslimnya mengatakan kalau Islam bisa membuat Dedi lebih damai, maka itu sudah cukup jadi bukti. Namun tak semua sambutan positif. Di balik layar, ada suara-suara sinis. Ada yang menyebut ini hanya strategi branding. Ada pula yang menuding Islamisasi diam-diam. Tapi Dedi tetap tenang. Dalam salah satu podcastnya, ia berkata, "Saya tidak peduli orang bilang apa. Saya tahu proses saya dan itu cukup." Di tengah riuhnya komentar publik, yang paling menyentuh justru datang dari anaknya sendiri. Azka, seorang remaja cerdas, berani, dan terbuka. Dalam satu wawancara, Azka berkata, "Saya menghormati keputusan ayah saya. Dia orang yang logis. Kalau dia memilih Islam, berarti itu keputusan yang sudah ia pertimbangkan dalam-dalam." Inilah bukti bahwa hidayah bukan sekedar momen emosional, tapi bisa datang lewat diskusi, lewat pertanyaan-pertanyaan sunyi, dan lewat keteladanan. Dan pada akhirnya, keputusan seseorang untuk berpindah keyakinan bukan hanya soal kebenaran yang ia temukan, tapi juga soal lingkungan yang membiarkan ia mencarinya tanpa dihalangi. Setelah Deddy Corbuzier mengucapkan 2 kalimat syahadat, banyak yang mengira hidupnya akan berubah drastis. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia tetap Deddy, tetap kritis, tetap tegas, tetap Deddy yang tidak mudah digiring arus. Namun, ada nuansa berbeda dari sikapnya. Ia jadi lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih reflektif dalam menyampaikan pendapat. Ia tidak lagi hanya berbicara tentang kebenaran, tapi juga tentang hikmah. Dan satu hal yang menarik, ia tidak mendadak jadi penceramah. Deddy tahu batasnya. Ia tahu bahwa menjadi muslim bukan berarti langsung menjadi ahli agama. Maka ia belajar perlahan, dalam diam. Ia lebih sering bertanya daripada menjelaskan. Dan ketika ia berbicara soal Islam, ia tidak menggurui, ia berbagi. Salah satu hal paling menarik adalah ketika ia mulai memperhatikan waktu sholat. Di tengah kesibukan produksi, jadwal podcast, pertemuan bisnis, ia menyisihkan waktu untuk satu hal yang dulu dianggapnya tidak penting, menundukkan diri pada Tuhan. Deddy tidak pamer ibadah, ia tidak mengubah foto berpeci setiap hari, tapi ia hadir di masjid, ia bersimpuh, dan ia memilih untuk menyimpan sebagian besar proses spiritualnya dalam ruang pribadi. Lalu, bagaimana pengaruhnya terhadap publik? Secara tak langsung, ia membuka ruang diskusi baru tentang Islam. Bukan dari mimbar, tapi dari mikrofon podcast. Ia mengundang ustadz, tokoh agama, bahkan mu'allaf dari berbagai latar belakang. Ia membuka panggung untuk perbedaan, dan itu yang membuatnya istimewa. Di satu sisi, ia menunjukkan bahwa menjadi muslim bukan berarti meninggalkan logika. Di sisi lain, ia membuktikan bahwa spiritualitas bisa tumbuh dalam diri siapa saja, bahkan dari seseorang yang dulu tidak percaya pada konsep Tuhan. Dan yang paling menyentuh, Deddy tidak menjadi orang lain. Ia tetap ayah dari Azka, tetap pasangan dari Sabrina, tapi kini ia menjadi pribadi yang lebih utuh, lebih tahu arah, lebih punya alasan dalam setiap keputusan. Ia tidak berubah menjadi sempurna, tapi kini ia tahu siapa yang ia sembah, dan dari situ ia menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Pada akhirnya, kisah Deddy Corbuzier bukan hanya tentang perpindah agama. Ini adalah tentang perjalanan manusia, tentang pencarian yang sunyi tapi dalam, tentang keberanian untuk bertanya dan lebih berani lagi untuk menerima jawaban. Dari seorang mentalis spektis, Deddy bertransformasi menjadi seorang muslim. Tapi ini bukan transformasi karena paksaan, bukan karena tren, bukan karena tekanan sosial. Ini adalah transformasi yang lahir dari perjalanan akal dan hati. Dan di sini kita semua dihadapkan pada pertanyaan besar. Jika seseorang secerdas Deddy dengan akses pada ribuan perspektif dan informasi bisa memilih Islam, apakah kita pernah benar-benar mengkajinya dengan serius? Atau apakah kita selama ini hanya mewarisi identitas tanpa mengerti esensinya? Lihatlah kembali bagaimana Deddy tidak berubah secara drastis dalam tampilan, tapi berubah dalam kesadaran. Ia tidak tiba-tiba menjadi malaikat, tapi dia tahu kemana ia sedang melangkah. Dan dalam Islam, arah, niat itu lebih penting daripada kecepatan.
Kini ia menjadi representasi baru dari mu'allaf. Bukan karena kekosongan, tapi karena kejelasan. Bukan karena ketakutan, tapi karena keyakinan. Bukan karena ikut-ikutan, tapi karena pencarian yang sangat pribadi. Dan di akhir perjalanan video ini, kami tidak ingin mengarahkanmu pada satu kesimpulan. Karena mungkin justru disinilah letak kekuatan kisah ini, mampu memunculkan pertanyaan yang membelah opini. Jika agama adalah pilihan sadar, lalu berapa banyak dari kita yang benar-benar memilih? Atau apakah kita hanya tinggal diam dalam keyakinan yang diwariskan tanpa pernah menguji apakah ia memang layak diyakini? Kisah Dedi mungkin selesai di sini, tapi pertanyaannya baru saja dimulai. Untuk kamu, untuk saya, untuk kita semua.